Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jamaah pengajian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita masih hidup, karena ada orang-orang di luar sana pagi ini sudah tidak hidup lagi. Dan kita bersyukur juga kepada Allah, hidupnya kita diisi dengan ketaatan, karena ada orang di luar sana yang hidup tapi Allah belum berikan taufik kepadanya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Baik, pembahasan kita di pagi hari ini yaitu terkait dengan hukum jual beli kredit. Jadi di sini ada dua kata kunci. Kalau kita lihat dari judul, yang pertama adalah jual beli, dan kemudian ada kredit. Pertama, kita lihat terlebih dahulu hukum dari jual beli. Dan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam Al-Baqarah 275, di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi ayatnya panjang, cuman di tengah-tengah itu ada kutipan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sehingga di sini berdasarkan Al-Baqarah 275 Allah membagi dua. Ada yang haram dan kemudian ada yang halal. Apa yang halal itu namanya jual beli, dan apa yang haram itu namanya riba. Ya, salah satu poinnya di dalam Al-Baqarah ini adalah seperti itu. Sekarang pertanyaannya, jual beli itu apa? Nah, itu dulu. Sebelum kita bahas jual beli kredit, kemudian jenis-jenis jual beli. Ibu-ibu tiap hari jual beli? Oke. Apa itu jual beli? Ada barang, ada uang. Oke, saya catat. Ada uang, ada barang. Apa itu jual beli? Sehingga nanti dari sini kita akan tahu dan kita bisa bedakan, oh yang ini namanya lagi jual beli, yang ini bukan sedang jual beli, gitu. Ada uang, ada barang. Kira-kira jual beli itu apa? Ada yang menjual, ada yang membeli. Oke. Ini saya catat dulu ya. Apalagi? Ada uang, ada barang. Ada penjual, ada pembeli. Apalagi kira-kira jual beli? Transaksi berapa orang? 2 orang atau lebih? Oke. Transaksi 2 orang atau lebih untuk menghasilkan barang, Bu, ya. Baik. Ada yang menambahkan lagi? Kalau belajar itu kita salah tidak apa-apa, tidak dosa. Iya benar. Kalau belajar itu dijawab aja. Ini masalahnya kan tidak ada hadiahnya, gitu ya. Yang jawab benar dikasih hadiah itu tidak. Baik. Dan seterusnya, nanti kita bisa mendefinisikan jual beli itu sendiri. Tapi para ulama menjelaskan jual beli adalah mubadalatu malin bimalin ala wajib tamlik. Jual beli itu intinya satu, tukar menukar, kata kuncinya ya. Sehingga dalam jual beli itu pasti ada unsur tukar menukar. Lalu apa yang dipertukarkan? Nomor 2, yaitu adalah harta. Nah, kemudian
ketiganya adalah alat tamlik atau alat ta'bid. Fungsinya adalah untuk pindah kepemilikan. Untuk pindah kepemilikan. Sehingga berarti ini mau tidak mau kalau ada tukar menukar pasti melibatkan minimal dua pihak. Karena kalau satu pihak kan tidak mungkin dia menukar dengan dirinya sendiri. Misalnya ini apa? Kabel dengan HP punya satu orang. Lalu saya tukar kabel saya dan HP saya, lah ngapain gitu kan? Tapi biasanya ini pasti melibatkan minimal dua pihak. Nah, apa yang dipertukarkan adalah harta. Nah, pertanyaannya, harta itu apa? Nah, kalau kita jual beli itu sebenarnya kita sedang menukar harta. Harta itu apa? Sesuatu yang bernilai. Yang lain. Harta itu apa kira-kira? Ini bunga ini harta atau bukan? Tutup gelas harta atau bukan? Tisu harta atau bukan? Karena untuk bisa menjadi objek jual beli kan begini ya. Jadi ada dua pihak. Nah, ini dia ngasih sesuatu, yang di sini ngasih sesuatu. Nah, sesuatu yang mereka transaksikan di sini, katakan ini A, ini B. Apa yang mereka kasihkan di sini? Ini disebut oleh para ulama, ini harta. Dan di sini juga harta. Nah, kita butuh definisi harta itu apa gitu. Supaya nanti kalau misalkan ya, tutup gelas harta atau bukan? Suatu barang yang nilainya sama. Nah, tutup gelas sama HP nilainya sama atau beda? Ya. Boleh nggak jual beli tutup gelas sama HP? Nggak boleh. Di sini ibu-ibu ada yang punya toko ini nggak? Jual-jual pecahan gini. Kita datang ke toko, kemudian kita bilang sama ibu warung atau ibu tokonya, Bu, saya mau beli tutup gelas, dah. Tapi saya bayarnya nggak pakai duit ya Bu. Ini HP saya, harga 1 juta, ini bayarannya. Kan tadi kan tutup gelas, nggak senilai dengan HP tak? Nah, kemudian saya mau bayarnya pakai HP. Setuju ibu warungnya? Ya udah, nggak apa-apa. Jual beli atau bukan? Nah, jadi kita butuh definisi harta terlebih dahulu. Makanya nanti kalau definisinya sudah jelas, kita bisa bilang ini harta atau bukan. Nah, remote harta atau bukan? Kalau kita bilang remote bukan harta, berarti ini nggak boleh diperjualbelikan. Karena syarat untuk bisa menjadi objek jual beli adalah harta. Itu. Tisu harta atau bukan? Atau kotaknya tisu harta atau bukan? Dan seterusnya. Apalagi yang ada di sini misalkan lampu nih, ya. Nah, ulama ketika mendefinisikan harta, kata kuncinya 2, yaitu pertama, pokoknya dia punya manfaat. Nah, terserah mau tutup gelas ada manfaat? Ada. Ini ada manfaat? Ada. Tisu ada manfaat? Ada. Remote ada manfaatnya? Ada. Nah, tapi manfaatnya ya, untuk bisa menjadi harta, manfaatnya harus mubah. Jadi tidak boleh kalau sesuatu itu dibilang ini punya manfaat, tapi manfaatnya haram, berarti tidak bisa menjadi harta. Ya, contoh misalkan khamr. Khamr ini harta atau bukan? Maka kita cek, ada manfaatnya tidak khamr? Ada Bu? Ada Bu. Kalau tidak ada manfaat khamr, tidak mau orang beli. Loh, benar? Loh, iya, berarti kan ada manfaatnya. Sama misalkan orang jualan khamr, apa manfaatnya? Dapat untung. Ya, saya ada nggak juragan khamr misalkan? Dia kaya dari khamr, ada. Berarti khamr ada manfaat.
minum khamr dia. Kenapa? Ya minimal jadi rileks. Ada manfaatnya. Tapi pertanyaannya, manfaatnya halal atau haram? Kalau manfaatnya tidak mubah, berarti khamr tidak memenuhi syarat untuk disebut harta. Sudah? Ya. Apalagi contohnya, sehingga dari sini nanti kita bisa mendefinisikan bahwa harta itu mencakup, gitu ya, mencakup sesuatu yang ada wujudnya atau sesuatu yang tanpa wujud, goib. Goib ini B saya dengan G-nya sama ya, goib. Ya, goib itu apa? Ya jasa ya. Jasa itu adalah sesuatu yang punya manfaat tapi tidak kelihatan. Makanya nanti kalau ada orang ya datang ke warung bakso, Pak pesen bakso berapa? Dan dia sama teman-temannya 5 mangkok. Berarti bakso ya, kita langsung kasih contoh, misalkan ini penjual, si A penjual, B pembeli. Bakso harta atau bukan? Harta ya. Jangan dijawab tergantung baksonya. Nah, kalau baksonya dagingnya bubuk, ya bukan harta. Ya ini kita bicara bakso secara umum. Bakso secara umum itu biasanya ya kalau nggak sapi apa ayam. Nah, maka bakso harta berarti bisa dijadikan objek transaksi. Nah, giliran kita mau bayar, dompet ketinggalan, dan nggak bawa duit. HP sebenarnya kan bisa kalau pakai apa namanya transfer atau apa sekarang ada QRIS gitu kan, atau kris. Ya kita apa bacanya, kris atau QRIS. Nah, kita scan. Nah masalahnya HP nggak bawa juga gitu ya. Terus gimana? Tukang bakso nggak mau tahu, ibu sudah makan bakso saya, pokoknya ibu harus bayar. Mau ngamen ya gimana? Masa mau ngamen kan gitu. Terus kita bilang apa sama tukang bakso? Udah, saya bayarnya pakai nyuci piring. Dan saya tak cuciin piringnya. Berapa yang saya harus cuci supaya setara dengan nilai bakso? Bakso semangkok berapa? Anggap 15. Ya sudah, berarti saya cuci piring. Itu jual beli atau bukan? Ini ya, jasa cuci piring. Nah, atau aktivitas cuci piring bisa dijual nggak itu? Bisa, berarti dia bisa disebut sebagai harta dan boleh ditransaksikan. Baik, kembali ke sini dulu. Nanti banyak kita bisa kembangkan lagi contohnya ya. Intinya jual beli itu ada dua aktivitas, tukar menukar. Apa yang dipertukarkan? Harta, terserah wujudnya apa. Dan syarat untuk bisa menjadi harta tadi ada dua, yaitu pertama punya manfaat dan kemudian manfaatnya mubah. Ya. Kemudian tujuan dipertukarkan adalah untuk pindah kepemilikan. Karena nanti ada akad tukar menukar tapi tidak pindah kepemilikan. Apa contohnya? Sewa. Sewa itu atau pinjam ya, sewa itu kita bayar kan. Bu, saya sewa mobilnya ya. Oke, mau nyewa berapa hari? 1 hari. Kita bayar ya. Tadi misalkan pemilik mobil kasih mobilnya ke kita, silakan dipakai mobilnya, kemudian kita bayar. Nah, tukar menukar, gitu ya. Satu ngasih di saat yang sama dia ngambil, yang satu ngasih saat sama dia ngambil. Nah, pertanyaannya mobil ini jadi milik penyewa enggak? Enggak. Yang dia jual adalah manfaat atau jasanya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita sebelum ke jenis jual beli, asal usul harta haram itu dari mana, gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan jual beli, begini, harta haram itu muncul apabila transaksi tidak ada penyeimbangnya. Maksudnya tidak ada penyeimbang bagaimana, gitu ya. Si A dan si B, misal
kaidahnya kalau transaksi si A harus menyerahkan harta untuk bisa mendapatkan harta si B, sehingga ada kompensasi yang diberikan oleh si A untuk bisa mendapatkan harta si B. B juga gitu, untuk bisa mendapatkan harta si A dia memberikan sesuatu. Nah, di mata syariat sesuatu yang haram, ingat ya, sesuatu yang haram di mata syariat itu bukan harta, dan kalau dia bukan harta itu tidak ada nilainya, nol. Sehingga contoh, si A ngasih khomer, tadi kita bilang khomer bukan harta ya, benar? Nah, ketika si A menjual khomer lalu si B bayar, maka kenapa uang ini menjadi uang haram? Karena syariat memandang kamu tidak nyerahin apa-apa kepada si B, tapi kamu mengambil sesuatu dari si B. Loh, saya kan nyerahin khomer. Iya, khomer di mata syariat bukan harta dan dia nol, tidak ada nilainya. Itulah kenapa orang kalau jualan khomer jadi harta haram. Dia ambil dari orang lain tanpa dia berikan imbalan untuk si pemberi harta. Apalagi contohnya selain khomer? Apa bu kira-kira? Apa? Oh, babi ya, babi. Nah, babi karena dia haram maka ini tidak ada nilainya di mata syariat karena dia bukan harta. Lalu orang yang bayar, kita berarti ngambil uang dia, tapi gitu ya, kita tidak memberikan apa-apa kepada dia. Ini sebenarnya mirip dengan maling atau nyolong. Kenapa kalau nyolong itu haram? Karena kita nyolong, ngambil dari orang, kita ngasih kompensasi nggak untuk dia? Nggak ada. Ada juga mungkin maling yang baik gitu ya, dia mau nyolong bawa motor, kemudian dia mau nyolong NMAX gitu kan. Nah, dia bawa motor yang lain, motor lainnya ditinggalkan di garasi. Nah, dia bawa NMAX-nya. Nah, di situ dia nukar, tapi tetap tidak boleh gitu ya, karena secara prinsip seperti itu. Sama, apalagi misalkan ini kalau bentuknya barang, kalau bentuknya jasa, misalnya ya, jasa kurir narkoba misalkan, atau kurir yang lain, ini nggak boleh. Kenapa? Karena jasanya haram, nilainya nol. Ini diberikan lalu dia mendapatkan uang, ini uangnya haram, gitu, nggak boleh. Apalagi misalkan yang di pasar kembang misalkan ya, apa hukum jualan kembang bu? Jualan kembang boleh? Boleh. Kembang harta atau bukan? Harta, boleh jual kembang ya. Tapi yang tadi tanda kutip gitu ya, ini jasanya tidak haram, tidak halal. Kalau tidak halal berarti bukan harta, maka ini nilainya nol. Pada saat dia jual lalu dia mendapatkan bayaran, maka menjadi harta haram. Seperti itu transaksi kita. Makanya nanti kalau kita bahas jual beli ijon misalkan ya, kadang di masyarakat itu kan ada ya yang punya pohon rambutan, pohon durian, itu masih rambutan duriannya masih segini-segini udah dijual itu. Nah, ini satu pohon berapa? Ya, dibayar, ditebas semua. Itu nggak boleh gitu ya. Nah, baik, kembali ke sini dulu. Nah, itu tadi melebar. Definisi jual beli sudah clear? Clear ya. Jadi kalau ditanya jual beli itu apa? Ya, jual beli adalah aktivitas tukar menukar. Yang ditukar apa? Harta, dan kemudian tujuannya apa? Memindahkan kepemilikan. Baik, sekarang kita lihat jenis jual beli. Karena kita mau sampai ke tahap ini tadi bu, kan kita tadi muncul judulnya jual beli kredit kan gitu ya. Nah, ini muncul dari mana kata kredit ini? Ya, ke sini.
Jadi jual beli itu kalau kita kelompokkan, kita buat klasifikasi, jual beli itu bisa diklasifikasikan dari banyak sisi. Tapi yang langsung berhubungan dengan pembahasan kita yaitu klasifikasi berdasarkan serah terima objek. Nah, jadi jual beli jika dibagi berdasarkan serah terima objek, kemungkinan yang muncul ada 4. Yang pertama, uangnya tunai dan kemudian barangnya tunai. Ini kemungkinan 1. Kemungkinan 2, uangnya tunai tapi barangnya tidak tunai. Kita tulis apa tidak tunai? Tertunda gitu saja ya. Karena sebenarnya tertunda ini juga nanti butuh penjelasan, tapi umumnya begitu. Yang ketiga, uang pembayarannya itu tidak tunai atau tertunda, tapi barangnya tunai. Lalu yang keempat, ini sama-sama tidak tunai. Dan ini jual beli biasa. Yang nomor 1 itu jual beli biasa, atau umumnya jual beli ya uangnya tunai, barang tunai. Kita datang ke warung misalkan, di warung kita beli apa? Beli kecap. Bu, beli kecap. Iya. Nah, minta kecapnya. Dia di majelis yang sama biasanya kita dapat kecap. Ini bu uangnya, gitu ya. Itu berarti, atau kita datang ke tukang apa? Di depan itu ada tukang apa? Martabak. Nah, ada martabak. Kita beli martabak. Kita pesen martabak, kemudian berapa satu porsi? 30. Ini uangnya, kita dapat martabaknya. Nah, ini jual beli biasa dan hukumnya dibolehkan. Uang tunai, barang tertunda. Pernah Bu melakukan yang ini? Uangnya cash, bayar 100%, barangnya nanti ya Bu ya. Nah, ini istilahnya nanti salam. Bukan assalamualaikum ya, tapi bukan salaman juga, enggak, tapi namanya salam. Salam itu kalau dalam bahasa Arab maknanya salaf, maknanya lagi tertunda, tapi merefer atau merujuk kepada si barang itu. Jadi korelasi maknanya seperti itu. Uangnya kita terima cash. Nah, jadi pastikan ya kalau barang ini berarti tanggung jawab siapa barang? Penjual ya, penjual. Jadi kita harus sadar kalau barangnya tunai berarti penjual ngasihnya segera. Nah, kalau uang ini urusannya pembeli. Berarti tadi kalau uang tunai berarti pembeli ngasih uangnya, barangnya tunai penjual ngasih. Yang kedua, uangnya tunai berarti pembeli bayar. Ini ya, berapa totalnya? 500. Barangnya penjual bilang nanti barangnya saya kirim, tertunda barangnya. Boleh, ini boleh dan dipraktekkan oleh Rasul. Nah, kemudian ini boleh ya, saya checklist. Yang ketiga, uangnya tertunda, berarti pembeli belum bayar, barangnya tunai. Sudah? Bayar barangnya sudah ada di penjual dan diserahkan kepada pembeli. Tapi kemudian pembeli bilang, nanti ya pas gajian ngebon, ngutang, atau Bu bisa nggak saya beli ini arisan gelas gitu ya. Kadang ibu-ibu nih, siapa yang di sini pas gajian masih punya utang Bu, jual beli kredit. Nah, ya sudah, ini hukum asalnya boleh, ini juga boleh. Ini jual beli kredit itu boleh. Yang tidak boleh adalah sama-sama tidak tunai. Tidak tunai ini namanya jual beli utang dengan utang ya. Ini atau kalau dalam bahasa Arab
dain, bidain, atau bahasa lainnya kalik. Bukan, ini apa? Kalik, kalik tapi dia hamzah ya, bukan ain. Kalau kita kasih kaf nanti kalik, jadinya ya pokoknya kalik gitu ya, ujungnya itu hamzah. Kalik, bil, kalik. Nah, atau kalau bahasa kita ya, ini utang dengan utang. Yang nomor 4 ini tidak boleh. Yang nomor 4 ini tidak boleh. Sehingga pada saat transaksi terjadi, penjual tidak punya barang, pembeli tidak bayar cash. Pernah Bu seperti itu? Kita tidak punya barang, terus kita bilang sama pembeli, mau nggak beli barang yang ini? Boleh? Ya sudah, bayar kata kita. Nantilah, mana barangnya? Ya sudah, kita akad dulu. Si penjual utang barang, pembeli utang uang, itu tidak boleh. Nah, pembahasan kita sekarang ada di nomor 3 gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah punya barang tapi serah terimanya nyusul? Itu nggak apa-apa, dan itu bisa dimasuk ke nomor 1. Contohnya gini ya. Contoh misalkan kita sebagai penjual, ini si A penjual. Penjelasan saya kecepatan nggak Bu? Nggak ya, bisa diikutin ya. Nanti saya takutnya nggak bisa diikutin. Nah, misalkan si penjual dia sudah punya barang, ingat ya, si A sudah punya barang, dia sudah punya stoknya. Nah, punya barang itu kemungkinan 2, ada stok atau dia sebagai produsen. Nah, kalau seperti ini, maka tidak masuk di kelompok 4. Karena kelompok 4 itu penjual tidak punya barang. Jadi kalau penjual punya barang, tapi kemudian si B bilang, anggap B ini temannya si A. Si B malam-malam WA. Besok pas pengajian, saya pesen apa, misalkan si A ini jualan apa kira-kira? Oke, jilbab. Saya pesen jilbabnya 1 ya. Ya sudah terjadi jual beli, sudah deal. Besok tak bawa ya jilbabnya, ya uangnya besok tak kasih. Nah, ini tertunda nggak? Tertunda antara akad dengan. Nah, jadi kalau kita buatkan garis seperti ini ya, biar kelihatan, ini pra akad, belum ada kesepakatan, itu nomor 1. Lalu nomor 2, mereka akad deal-dealan harga fix, ini nomor 2. Nomor 3 itu bayar, dan nomor 4 itu serah terima. Nah, jual beli kredit biasanya antara 3 dan 4 ini di fase yang berbeda gitu ya. Nah, cuman tadi ketika kita pelajari kasus yang tadi, akadnya malam kan ya, pakai WA kan, Bu saya besok pesen jilbabnya, bayarnya kapan? Besok. Terus jilbabnya kapan dikasih? Besok. Nah, itu kira-kira jual beli yang nomor 4 atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena penjual sudah punya barang. Ini kata kuncinya. Dia sudah punya stok, boleh. Atau misalkan ya, si A ini produsen pastel. Nah, dia jualan frozen food, atau ini bacanya apa? Pastel atau pastel? Pastel ya. Soalnya saya itu kadang ditegur ibu-ibu gara-gara apa? E-nya harusnya E lemah, saya pakai E keras gitu ya. Jadi ya saya memastikan pastel ya. Nah, Bu, saya pesan pastelnya berapa? 10. Ya sudah, besok tak buatin, tak gorengin, tak bawa pas kajian. Pada saat akad, pastelnya belum ada, nggak apa-apa, karena dia sebagai produsen boleh dia jual. Ya udah, besok bayar dan kemudian besok serah terima, itu nggak apa-apa. Tapi kalau penjual nggak punya barang, maka tidak boleh melakukan akad.
di sini. Dia nggak boleh lanjut ke titik 2, dia harus bertahan di titik 1. Titik 1 itu apa? Nego-nego saja, nggak boleh ada DP. DP itu di sini. DP bayar itu nomor 3. Sehingga ini pergerakannya nggak boleh masuk ke area 2. Ya, ini kalau kita buat wilayah, kita kalau nggak punya barang nggak boleh masuk ke area 2. Melangsungkan akad itu nggak boleh. Kecuali kita sudah punya barangnya. Bisa kita masuk ke poin 2, melakukan akad, syaratnya ini. Syaratnya si pembeli bayar tunai, itu boleh. Jadi nomor 2 ini solusi. Kalau penjual tidak punya barang, boleh dia melakukan akad selama si pembelinya bayarnya tunai. Kalau pembeli nggak bayar tunai, maka tidak boleh. Baik, kembali kepada jenis jual beli. Intinya jenis jual beli ada 4. Jual beli kredit itu muncul ketika uangnya tertunda, barangnya kontan. Nah, pertanyaannya hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Sehingga ini kita buatkan titik lagi. Ada namanya titik jual beli, ada namanya titik utang, ada namanya titik riba. Tadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275 Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a, jual beli halal, wa harrama riba, ribanya haram. Utang boleh, utang diperbolehkan. Sehingga kalau kita mau transaksi hanya boleh berada di area 1 atau area 2, tidak boleh di area 3. Jadi silakan jual beli selama jual belinya tidak menjadi riba. Ini nggak boleh. Silakan melakukan utang piutang selama utang piutangnya tidak jadi riba. Silakan jual beli dan ada utang, nggak apa-apa. Karena yang dilarang adalah kita masuk ke poin 3. Poin 2 boleh. Sehingga berarti di sini yang kita perlu pelajari adalah kapan jual beli kita berubah menjadi riba. Kalau jual beli kita berubah menjadi kredit, itu tidak apa-apa, diperbolehkan. Tapi ketika berubah menjadi riba, itu yang diharamkan. Bisa diikuti sampai di sini? Baik. Sudah, kalau begitu jual beli berubah menjadi riba itu kapan? Yang pertama, ya. Jual beli berubah menjadi riba yang pertama adalah apabila ada denda keterlambatan. Kenapa denda keterlambatan itu bisa menjadi riba? Kan pada saat jual beli itu sudah dikunci kan ya. Bu, ini ada barang, sudah. Ibu mau pakai skema mana? Biasanya kalau kredit itu kan ada pilihannya. Mau berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nah, ini kalau yang 3 bulan, Bu, bulanannya sekian, DP-nya sekian. Yang 6 bulan itu DP sekian, Bu, cicilan sekian. Masing-masing sudah ada. Benar kan? Nah, pada saat jual beli ini, penawaran semacam ini ketika masih di fase praakad itu dibolehkan. Karena praakad itu adalah fasenya nego, tawar-menawar, dan yang lain. Nggak apa-apa, ada banyak varian harga. Tapi pada saat masuk dia, ya sudah, masuk ke akad, ini harus kunci satu harga. Baik, saya mau yang 9 bulan, DP sekian, cicilan per bulan sekian, sehingga nanti kalau di total ketemunya sekian. Dan ini nggak boleh berubah. Sehingga pada saat misalkan terjadi cicilan, Bu, ini bulan 1 lancar ya, bulan kedua lancar, bulan ketiga Ibu telat, nanti ada denda Bu sekian persen. Bulan keempat lancar, bulan kelima Ibu ada telat, didenda. Bulan ke-6 lancar, bulan ke-7 ada Ibu telat, denda. Nah, karena nanti ada denda-denda ini, utangnya berubah. Ya, dari awalnya tadi misalkan total, ini bertambah menjadi ada denda. Itu tidak boleh gitu ya.
Sudah. Kemudian yang kedua, solusinya gimana? Biasa ditanyakan. Kalau nggak ada denda, orang itu bayarnya nggak disiplin, bener nggak? Nanti kalau nggak dikasih denda, itu bayarnya seenaknya. Nah, solusi dari syariat kalau bicara utang, maka ambil gadai atau jaminan atau agunan, sehingga kita bisa bilang kalau nanti utangnya telat bayarnya, barang gadainya kita jual sehingga utang kamu bisa bayar ke saya. Maka mintalah jaminan berupa gadai atau minta berupa kafil. Kafil ini wujudnya adalah orang. Kalau gadai wujudnya barang. Orang itu gimana? Kita misalkan tadi kita sebagai A, B mau beli kredit sama kita. Kita bilang sama B, saya mau ngasih kredit ke kamu asal ada yang jamin. Kalau kamu kabur, kalau kamu telat bayar, kalau kamu mangkir, maka saya akan tagih ke penjamin kamu. Nah, ini boleh nanti seperti itu. Jadi silahkan. Nah, nanti kalau bicara utang, ya itu silahkan cek adab Al-Quran di Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, kenapa kok di masyarakat itu banyak masalah terkait utang? Karena nggak ngikutin Al-Baqarah 282. Dicek Al-Baqarah 282 itu ayat yang paling panjang. Itu satu halaman setelah yang tadi Al-Baqarah 275. Nah, di situ dirincikan oleh Allah kalau kita terlibat dalam transaksi utang itu mestinya bagaimana etikanya, di sini dijelasin semua. Ya. Maka ikuti saja ini, utang piutang kita itu aman. Di antaranya apa? Ada catatan. Yang kedua ada saksi. Yang ketiga ada jaminan. Kita itu kadang kalau terlibat transaksi utang, alah sama teman sendiri kok danda dicatat. Sama keluarga misalkan, sebentar ya saya mau ngasih utangan tapi harus ada saksi. Kira-kira diapain sama keluarga? Apalagi kita minta jaminan. Ya saya mau ngutangin, tapi kemarin saya habis ikut pengajian itu katanya kalau utang biar nanti gitu ya, kita ndak ribut, kamu nggak jadi masalah sama saya nggak masalah sama kamu, maka ada namanya jaminan. Saya minta BPKB motornya. Lah ternyata itu tetangga kita sendiri, teman kita sendiri, keluarga kita sendiri. Kira-kira diapain Bu? Waduh, nesu dia kan. Nanti ya serame wis. Kamu tuh kalau nggak mau nolong ya udah, nah, gitu kan. Nggak usah lagi minta jaminan. Pokoknya begitu. Maka ini sudah disediakan solusi oleh syariat. Artinya apa? Kalau nggak dengerin, nggak ngikutin, nanti pada saat ada masalah jangan apa seolah-olah jadi korban gitu ya. Datang, aduh saya itu lagi kesini susah ditagih. Loh, ibu kenapa dulu nggak minta jaminan? Kan sudah dikasih tahu. Saya nih datang kesini kayak saya itu pengemis, padahal itu uang saya tagih. Lah iya, kenapa nggak minta jaminan gitu? Jadi jangan pas udah kadung slack konflik baru gitu, dari awal. Nah kita tinggal komunikasikan. Nah makanya tidak boleh ya. Tadi solusi dari denda apa? Ya itu syariat sudah menyediakan solusinya. Atau kemudian yang memungkinkan juga utang itu berubah menjadi riba. Yang kedua adalah yaitu ubah skema atau restrukturisasi akad. Jadi intinya skemanya diubah. Tadi misalkan begini ya. Tadi kan dia penawarannya ada, Bu, Ibu mau yang 3 bulan, apa mau 6 bulan, apa Ibu mau yang 9 bulan, atau Ibu mau yang 12 bulan. Nah, jadi si Ibu karena mikir kayaknya 3 bulan ini paling murah gitu kan kalau di total DP sama cicilan.
dan kayaknya saya bisa deh, udah saya yang 3 bulan ketemu total. Nah, tiba-tiba sampai bulan ketiga belum lunas. Maka kalau belum lunas, harga nggak boleh berubah. Sudah, nggak boleh. Kita sebagai penjual bilang, Bu, karena ini bulan ketiga nggak lunas, kita masuk ke skema kedua, Bu ya. Ibu bisa kasih tambahan waktu 3 bulan lagi, dah jadi totalnya 6 bulan. Tapi kan berarti totalnya berubah nggak? Totalnya pasti berubah. Nah itu yang nggak boleh. Ya kalau ibu ambil yang ini ya totalnya pasti berubah, Bu, nggak mungkin lah mau pakai total yang harga 3 bulan. Nah ya toh, nah, maka seperti itu tidak diperbolehkan. Atau nanti, wah ibunya molor lagi, 6 bulan belum selesai. Ya sudah, yang 9 bulan ibu kita kasih tambahan waktu. Tapi ya Bu, nanti ya kalau total cicilan sama total ini semuanya ya pasti berubah, Bu, nggak mungkin sama. Ini nggak boleh. Artinya apa? Ubah-ubah skema ini ngefek kepada ubah-ubah utang. Nah itu nggak boleh. Di mana kita cari kredit yang seperti ini? Kan itu pertanyaannya nanti kan. Nah, jadi pertanyaannya ini nggak ada di sini sistem kredit yang begitu, gitu kan? Di mana-mana tuh kalau sistem kredit, ya pilihannya nanti kalau ibu telat didenda, atau pilihannya nggak apa-apa, nggak kita denda, tapi ya masuk ganti skema, ubah total utangnya. Nah makanya yang pertama kita perlu jelasin. Ya, ada namanya ranah teori, ada namanya ranah praktek. Yang kita pegang jadi acuan yang mana? Teori, karena teori itu adalah ideal. Jadi sempurna, 100% perfect. Jadi bagaimana ajaran Islam tentang utang, jual beli kredit? Nah, standarnya, teorinya, kaidahnya begini. Ya, yang dijelaskan kiai, yang dijelaskan tuan guru, ustadz, habib dan yang lain, itu adalah menjelaskan standar ideal. Kalau di prakteknya ternyata ada yang transaksi utang piutang, ternyata kesesuaian dengan syariahnya cuma 30%, kesesuaian dengan syariatnya cuma 70%. Kira-kira mana yang perlu diotak-atik? Prakteknya yang diotak-atik supaya sesuai dengan teori. Jangan teorinya di otak-atik. Karena kalau kita punya meterannya kepanjangan atau meterannya kependekan, yang dipotong apanya? Meterannya atau kainnya? Ya mesti kainnya. Nggak mungkin meterannya. Nanti kita nggak punya standar kalau begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ya kita sisanya diskusi tidak apa-apa. Jadi masih ada sekitar 40 menit. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Kalau tidak ada ya nanti saya yang nanya, gitu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Silahkan. Iya Bu. Nah, kafil. Oh iya. Oh kafil itu intinya penjaminnya adalah orang, sehingga fungsi jaminan ya, fungsi jaminan baik yang wujudnya orang atau barang itu adalah untuk mengamankan hak. Nah, itu fungsinya. Jadi syariat itu menyediakan fasilitas untuk mengamankan hak. Dalam hal ini biasanya adalah haknya si kreditur atau hak yang ngasih utangan. Itu diamankan haknya oleh syariat melalui fasilitas jaminan. Makanya seolah syariat bilang, kalau mau utangin seseorang, ini kan harta kamu, gerak ke dia. Nah, kamu nggak dalam posisi berbahaya, dalam posisi berisiko. Iya kalau uangnya balik, iya kalau uangnya tepat waktu, iya kalau harta kamu dikembalikan. Nah, kalau ini berbahaya, maka syariat bilang pada saat mau akad minta jaminan dari dia. Bu, mohon maaf, saya mau utangin ibu, saya mau bantu ibu. Kita kan temenan, gitu ya.
ibu baik, saya baik. Nah, gitu. Jadi kadang sebenarnya orang itu bisa nerima asal masuknya cantik gitu ya. Nah tapi gini Bu, nanti kan jangan sampai gara-gara utang, awalnya kita ketemu senyum, salaman, habis utang ibu tidak kenal saya gitu kan, saya juga pura-pura tidak kenal ibu. Nah itu kan, jadi gini Bu, nah, ibu butuh uang berapa? Dah butuh uang 10 juta karena ibu butuh baik. Ini saya punya 10 juta, tapi saya butuh jaminan. Jaminannya apa? Misalkan surat kendaraan, jaminannya apa? Motor, apalagi dan seterusnya ya. Emas misalkan. Tapi ingat, jaminan itu tidak boleh dipakai kreditur. Ya, kreditur tidak boleh pakai. Nah, intinya adalah fungsi jaminan mengamankan hak, dan kita jelasin kalau ibu nanti telat, ya, jatuh tempo, nggak bayar, jaminan ini saya jual ya Bu ya. Dah, saya jual, nanti saya ambil utang saya berapa, kalau ada sisa saya kembalikan ke ibu karena ini milik ibu. Nah, terus biasanya si debitur itu tidak terima. Dah, pokoknya saya tidak mau. Pokoknya tidak mau, saya tidak ikhlas, saya tidak ridho kalau jaminan saya dijual. Ya sudah, tidak apa-apa, ibu bayar utangnya. Kan pilihannya dua, bayar utang atau jaminannya kita jual. Nah, pokoknya saya belum punya uang sekarang, saya tidak mau barang gadai saya dijual. Ya terus saya gimana Bu gitu ya, saya juga ini butuh duit gitu kan. Maka wujudnya itu bisa dua tadi ya, bisa uang, bisa barang. Kalau barang itu mungkin kita sudah sering praktek ya kan. Kalau uang kalau wujudnya orang mungkin kita mau kurang begitu familiar. Orang ini ya sudah siapa, jadi begini kesannya, sehingga kadang apa ya, kita tuh kalau mau jujur ya cerita pahit-pahit ya pahit gitu ya. Maksudnya pada saat kita sebagai A, kemudian ada si B datang, A saya mau utang, si A bilang, B bisa nggak saya punya jaminan yang mengcover kamu. Kalau kamu telat, kalau kamu belum bayar, saya nagih ke penjamin kamu, si C. Nah, berarti si B komplain, berarti kamu tidak percaya sama saya. Iya, tidak percaya sama kamu gitu. Cuman kan kita nggak tega yang ngomong gini ya, misalnya, iya kamu harus ngerti saya tidak percaya sama kamu gitu loh. Saya percaya, tapi saya akan lebih tenang kalau saya punya penjamin. Sudah, sehingga siapa? Ya penjamin ini pasti orang yang kita percaya. Siapa di sini? Ketuanya siapa? Pengajian ini? Ibu siapa? Jadi kalau sesama jamaah mungkin tidak percaya, ya sudah. Kemudian si kreditur bilang, saya pengennya tolong jadiin Bu Rina ketua pengajian sebagai penjamin kamu. Jadi kalau kamu kabur, kamu tidak bayar, saya nagihnya ke beliau. Kan kalau ketua masa ya kabur kan gitu kan, masa ya ketuanya nggak bayar gitu kan. Nah, saya percayanya kalau beliau yang backup. Nah itu boleh. Jadi kita minta ini sebagai penjamin. Atau di sini siapa? Ustaz siapa? Ada ketua takmir atau imamnya? Tolong nanti jadikan ustadznya, takmirnya sebagai penjamin. Saya masuk imam masjidnya nggak bayar utang, atau imam masjid punya utang bayarnya telat. Nah, itu kan umumnya di masyarakat akan berpikiran enggak. Saya percaya sama ustadz ini, takmir. Kalau kamu mengutang, jadikan beliau sebagai cover. Sehingga kita kalau dijadikan sebagai penjamin harus siap ya. Siap apa? Begitu B bermasalah, ya keluar duit. Jangan kemudian kita sudah jadi penjamin, kemudian kan bukan saya yang utang. Enggak, kita sudah melibatkan diri untuk gabung ke sini. Loh iya, nggak boleh kalau nggak ada kesepakatan tiba-tiba si B main tunjuk-tunjuk saja, nggak boleh gitu ya. Nah, catatan sebagai penjamin adalah gratis. Ingat ya, kalau mau jadi penjamin syaratnya gratis, tidak boleh minta bayaran. Boleh lah Bu, boleh menolak, karena kan tidak wajib. Jangan nanti kemudian ibu ditunjuk, Bu jadi penjamin, apa-apaan ini gitu. Enggak, saya tidak mau gitu kan. Saya aja punya utang kok gitu kan.
Gratis itu C nggak boleh minta jasa kepada B. Kan katanya sekarang nggak ada makan siang gratis gitu ya. Jadi kalau kita ditraktir makan siang itu ya, ini Bu, ini maksudnya apa ya, gitu kan. Ya tapi nggak boleh seuzon juga. Tapi intinya kalau C minta, misalkan tadi Bu Rina atau Ustaz Ilham bilang sama si B, nggak apa-apa B, nanti kalau kamu nggak bayar, ya saya nalangin ke si A. Tapi yang mana ada zaman sekarang itu ya minimal uang terima kasih ya, gitu kan. Dipelanin gitu ujungnya itu biasanya. Maka nggak boleh, ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti si C pasti jadi riba. Contoh ya, si B utang ke si A berapa? Misalkan katakan 1 juta. Nanti kalau si C minta jasa, berarti kan B akan bayar kepada si C 1 juta plus jasa. Itu tidak boleh. Makanya nanti utang piutang itu tidak bisa dijadikan sumber cari keuntungan. Nah, makanya kalau ada yang buka jasa pinjol apa lagi, nah itu secara syariat pelanggaran, karena tidak boleh dan tidak mungkin itu dijadikan sebagai sumber keuntungan. Makanya syariat itu membagi akad. Akad itu dibagi sesuai tujuannya ya. Itu ada 3. Ada tujuannya untuk komersil, ada akad tujuannya sosial, ada akad tujuannya untuk jaminan. Nah, gadai itu tadi adalah akad yang tujuannya untuk jaminan. Sosial itu tujuannya untuk cari pahala. Utang itu ada di sini. Dan komersil itu ya tujuannya cari untung. Sehingga kalau ada orang protes, kok saya ngutangin nggak boleh ngambil untung? Ya, karena memang ini bukan untuk cari untung, cari pahala. Kalau mau cari keuntungan, masuklah di akad-akad komersil, jual beli dan yang lainnya, itu boleh. Sehingga jual beli kredit dengan dapat untung boleh enggak? Boleh, gitu ya. Sehingga kalau kita jual barang secara cash, misalkan 1 juta, kalau jual secara kredit totalnya menjadi 1,5 juta, ya tidak apa-apa, boleh. Dan ini halal berdasarkan tadi firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli kredit itu masuk dalam ranah jual beli. Wallahu a'lam. Gitu Bu ya, untuk jaminan, intinya jaminan itu adalah mengamankan hak. Jadi syariat sudah sediakan fasilitas, Bu, kalau ibu posisinya beresiko haknya, hartanya, segera lakukan akad jaminan. Enggak, saya percaya sama teman saya percaya sama tetangga saya, mau dekat sama saya, satu pengajian sama saya, satu kampung sama saya, ya sudah. Dah percaya Bu ya, ya sudah. Besok kalau ditagih susah, nggak bayar-bayar, ya jangan nangis, gitu ya. Jangan kemudian ngadu sana sini. Lalu Ibu percaya kan? Ya, tapi saya dikhianati. Ya nggak apa-apa, jadi pahala, gitu. Nah gitu. Kadang drama itu di akhir, di awal disuruh. Maka pilihannya 2, mau ribet di awal atau ribet di akhir. Memang kadang itu di awal tuh ribet, apalagi di masyarakat kan. Alah utang gitu aja pakai dicatat-catat 1 juta, bentar ya Bu ya, saya catat dulu. Bentar Bu ya, ada saksi gitu. Nah Al-Quran tuh bilang di Al-Baqarah 282 tadi gitu ya, di bagian ini, sebentar, falyaktub wal yumlil ladzi alaihi wa yatakir wa la yabkhas minhu syai'an. Penkan alaihi aku saja. Sohiran atau kabiran, saya cari kata sohiran atau kabiran itu di mana? Di dalam ayat tadi. Wala tas'amu. Nah ini dia udah lewat setengah baris. Jadi kalau itu satu halaman dibagi 2, dia sudah bagian kedua bawah tapi masih atas. Di situ Allah berfirman, wala tas'amu anta tubuhu saghiran aw kabiran ila ajal. Maka jangan bosan. Ya, jangan bosan, jangan ngerasa ribet untuk nulis, baik saghir atau kabiran, utangnya kecil atau utangnya besar.
Sehingga kadang kita kan, alah bu utang cuma 1 juta aja, pakai catat-catat, pakai saksi-saksi bu, pakai barang gadai ya gitu. Iya nggak apa-apa, ribet. Daripada nanti di akhir saya sakit kepala gitu, saya butuh uangnya, saya menagih nggak bisa gitu. Wallahu a'lam. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya. Sebentar saya minum dulu ya. Ini. Jadi sebagian itu mempermasalahkan dan mengatakan jual beli kredit itu tidak boleh lebih mahal dari harga cash gitu ya. Sehingga kalau cashnya ini bunga, bu, ini kalau bunga dijual cash, masih ada bandrolnya 59.000, 59.900. Tapi saya tidak sebut nama brandnya ya. Intinya ini 60.000 sudah, cash 60.000. Ini baru beli. Nah, dah 60.000. Terus saya mau jual kredit saja. Ya kalau kredit tak bisa lah bu, 60. Terus berapa? Ya 100. Bu bayar selama 2 bulan bu. Nah, masuk ya bunga segini 3 bulan, 2 bulan bu, sebulan 50 gitu ya. Nah kemudian dibilang, loh itu namanya riba, ya utang nggak boleh gitu. Enggak, bedanya ya bedanya. Perhatikan ya, yang seperti tadi ranah 3 tadi, jual beli dan kemudian utang dan kemudian riba, bisa ya dibedakan. Tadi ketika kita sepakati, bu ini bunga kalau cash, di sini perangkat cash 60. Kalau ibu nyicil 2 bulan itu 100. Kalau 3 bulan 150. Nah, tapi rugi ya, tambahin nggak bisa 3 bulan 150. 200 ya. Kalau 4 bulan bu ya, nah ini 300. Nah, kalau 5 bulan bu 500 bu. Dah ya. Ingat ya, apa hukumnya kalau jual cash 60 kemudian jual kredit? Ya sudah, saya 2 bulan saja 100, boleh. Yang nggak boleh tadi apabila jatuh tempo atau kemudian macet. Oh ibu lewat 2 bulan bu, jadinya 3 bulan tapi 200 ya bu ya totalnya. Ini yang nggak boleh. Nah, itu karena apa? Karena sudah terkunci satu harga, sudah kecatat di sini nominal utangnya, dan lalu berubah menjadi poin 3, itu riba. Tapi kalau utang ini kan ya, utang yang di poin 2, utang ini bisa muncul dengan sendirinya, tapi bisa juga muncul di latar belakangnya jual beli, benar ya? Ya. Benar? Ya, contoh utang yang muncul tanpa ada jual beli apa? Bu, tolonglah bu, saya utang dulu duitnya, enggak pak, dompet, pengen es krim. Nah, gitu ya. Ngutang sama teman mau beli es krim. Teman nggak jualan es krim, tapi kita utang 20.000 beli es krim. Utang muncul, tapi nggak ada jual beli sama beliaunya. Nah, itu boleh. Ya sudah, nanti kita bayar 20.000 gitu. Tapi kalau didasari jual beli bisa muncul utang asal nominalnya tadi tidak berubah. Kalau berubah itu tidak boleh. Nah, apa dasarnya, dalilnya yang mengatakan jual beli kredit boleh saja lebih mahal gitu kan? Karena dia bangunan dasarnya adalah jual beli. Bangunan dasarnya dia masih dalam aktivitas jual beli dan dia tidak masuk di aktivitas nomor 3. Kita diperbolehkan selama bermain di area 1 atau bermain di area 2, halal silahkan. Tapi kalau mulai nekat main ke area 3 itu tidak boleh. Makanya tadi di awal ayat, di awal pembahasan yang ini ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah mengatakan silakan kalau jual beli itu halal. Nah, baik tadi bentuknya ya, cash, sama-sama cash, atau kemudian satu cash, satu tertunda, dan yang lainnya, selama dia masih dalam ini jual beli, tidak masuk ke ranah riba, gak apa-apa. Wallahu a'lam. Jadi yang kita lihat bukan lafal, bukan kata-kata. Pak, saya pesen, Mas, saya minta tolong
dibawain, atau apalagi kata-katanya apa bahasa Jawa, tumbas ya. Tapi konsekuensi yang muncul, kalau konsekuensi yang muncul ada dan kita santai saja cancel, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, pokoknya begitu besok datang, Bu, saya nggak mau tahu ini nilainya Ibu 1 kilo, Ibu yang kemarin minta, nih, enggak, suami saya nggak pengen nila. Iya, nggak mau tahu saya mau suami Ibu pengen nila atau enggak, pokoknya ini Ibu beli, nih saya bawa. Pak, mohon maaf. Nah, tukang sayur nggak mau tahu, ini gue tak cantolkan di pagar, wes mau nanti dimakan kucing atau dicolong orang, pokoknya saya udah selesai. Ini utang Ibu. Nah, nila sekilo berapa sekarang nila? 35. Ibu punya utang ke saya 35. Itu berarti sudah akad, maka nggak boleh. Ya. Sehingga pilihannya, yang pertama rencana akad bisa cancel, atau yang kedua yaitu apa? Kita bayar ke tukang ikan. Dah berapa? 35. Ini uangnya saya bayar cash. Dan tukang ikannya diajari, Bu, kamu ini bisnisnya biar orang itu beli, buka sistem deposito. Nah, gitu. Jadi top up. Nah, jadi ibu ini punya saldo di saya 100.000, gitu kan? Itu kan pasti uang kita cash kan? Kalau tukang sayurnya kan mesti duitnya udah masuk ke dia kan gitu. Harusnya kalau kita ajarin gitu. Kadang itu orang mikir, aduh saya nggak enak megang uang. Duh, kamu ini dimodali loh. Mau bisnis itu kan, orang bisnis itu akan selalu berpikiran gimana caranya barang belum keluar, uang sudah masuk gitu loh. Kalau perlu uangnya masuk cepat, barangnya tahan dulu keluarnya lama-lama gitu kan. Ini lebih sehat bisnisnya gitu. Ajarin tukang sayurnya ya. Pokoknya gimana, ibu-ibu pinter lah itu. Pokoknya kalau udah lawan ibu-ibu tukang sayur angkat tangan itu biasanya. Nah pokoknya begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi ditanya jadi maklar boleh. Jadi syarat untuk menjadi pelaku akad ya, pelaku akad itu adalah pelaku akad atau yang melakukan transaksi, kita sebagai pemilik. Ini satu. Kalau kita bukan pemilik, maka kita adalah wakil pemilik atau orang yang mendapatkan kuasa dari pemilik. Sehingga wakil itu bertindaknya untuk dan atas nama pemilik. Jadi kita bukan, wakil itu bukan bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, tapi untuk dan atas nama pemilik. Sehingga karyawan di perusahaan itu wakilnya si pemilik. Makanya kalau perusahaan kita punya usaha, ada bagian pembelian, lalu dia dapat bonus dari supplier, itu nggak boleh diklaim pribadi, karena dia perpanjangan tangan dari perusahaan dan dia bukan pemilik. Nah tadi maklar itu kita izin sama pemilik. Jadi syaratnya untuk menjadi wakil atau kuasa yaitu adalah izin dari pemilik. Kalau sudah dapat izin, tidak apa-apa Bu, Ibu boleh jualkan mobil saya nanti komisi sekian. Selesai masalahnya. Yang tidak boleh adalah dia bukan pemilik dan dia bukan wakil, atau dia tidak mendapatkan izin. Ini tidak boleh. Ada kadang-kadang ya, maklar-maklar itu nakal dia. Ada pasang tanah dijual, rumah dijual. Tiba-tiba aja dipoto sama dia, cari pembeli. Dan datang dia, Pak, ini saya sudah dapat pembeli, Bu, ini saya punya pembeli. Loh, saya itu nggak pernah minta tolong kamu, saya nggak pernah nyuruh kamu, saya nggak pernah mengizinkan kamu, kamu nggak pernah konfirmasi ke saya, kok bawa pembeli? Loh, ini sudah laku, beliau sudah bayar, ini langsung. Nah itu nggak boleh, nggak sah transaksi dia. Nah ada kan kadang gitu ya, orang-orang nakal itu kadang belum konfirmasi, tahu-tahu dia udah bawa pembeli, nggak boleh. Nah ada pilihan ketiga tadi, kalau kita bukan pemilik, ya, barang nggak kita punya dan kita nggak izin sama pemilik, bisa tadi pakai opsi yang ketiga, namanya salam. Jadi salam itu kita boleh jual barang yang kita belum miliki atau kita nggak izin sama pemilik, asalkan salam ini tadi syaratnya apa? Pembelinya bayarnya cash 100%, boleh. Nah saya misalkan ya, contoh
Bu, ibu pengen nggak bu bunga yang kayak gini bu di rumah bu? Ini lucu loh bu, unik. Jadi nanti meja ibu jadi bagus gitu ya, sejuk pemandangan bu. Ini terjangkau kok bu, cuman ya 60.000 bu. Tolong ya ibu-ibu di data yang mau ini, nanti tinggalkan uangnya. Nah, saya jualan ini sekarang, contoh aja ya, contoh. Tapi saya tidak punya barang ini, jadi saya menjualnya adalah menjual produk yang saya jual spek, yang seperti ini bu. Ya ukuran gelas, ini ibu bisa letak di mobil nanti gitu ya. Tapi hati-hati pas ngerem gitu ya, atau ngegas ngelundung ya gitu. Nah, tapi intinya saya jual sini. Saya tidak punya barangnya, boleh asal pembeli bayar cash. Oh iya, berapa harganya? Ya 60 bu. Tapi karena ibu hadir pengajian 59 diskon. Nah, pembeli bayar cash boleh. Nanti saya tinggal cari barang yang seperti ini di pasaran, kemudian saya serahkan. Nah, nanti itu ada salam, itu ada pembahasan sendiri, tapi syarat yang nggak boleh ditawar, nanti ada perincian lain. Syarat yang nggak boleh ditawar adalah pembeli bayar cash. Oh gini aja, saya DP dulu, atau gini aja nanti kalau udah datang baru tak bayar. Nggak boleh. Kecuali barang ini sudah ready di saya, boleh, enggak apa-apa. Bawa aja dulu, enggak apa-apa. Besok nanti dicicil kapan bisa. Itu boleh. Tapi kalau enggak punya barang, ini jadi semacam alternatif yang disediakan syariat. Kalau kita bukan pemilik, kalau kita bukan wakil, kemudian kita mau melakukan akad. Tapi syaratnya jangan ditawar. Ini pembelinya harus cash. Seperti itu. Terus tadi yang ketiga adalah simpan pinjam ya. Nah, jadi syariat itu bu, nah ini saya bawakan analogi ya. Ini tadi kan dinamain jasa, ada nanti namanya administrasi, benar ya? Jadi begini, dalam muamalah itu yang kita lihat adalah hakikat, bukan tampilan atau casing. Ini casingnya adalah kongguan. Dah, ibu ya, casing atau luar atau nama terserah wis. Casingnya dia pakai casing biskuit. Sudah isi sekarang. Peyek, kerupuk, apalagi rengginang. Dah. Ini bu, kalau kita mau eyel-eyelan bu, dah. Kira-kira ini itu pas kita buka ya tutupnya, lihat bu, ini peyek, kerupuk, rengginang atau biskuit. Udah jelas tampilannya kan biskuit, kongguan biskuit. Ya udah pasti ini biskuit. Bu, tapi ini ada kacangnya bu, gurih. Ini ada warnanya putih-putih, ini ketan bu. Enggak, ini loh biskuit kongguan. Masa nggak bisa baca biskuit ini? Kira-kira diapain sama ibu-ibu? Dilempar kita bu bagiannya. Coba aja kalau nggak percaya, dilempar kita. Kita itu masih jangan lihat ininya. Ini tengoknya. Walaupun udah remuk gitu ya, remuk, hancur. Itu disuruh metani masih bisa bu. Nih ya pecahan peyek. Yang ini pecahan kerupuk. Ini satu butir ini ketan nih, rengginang nih bahasa. Kenapa? Karena kita mengerti mengenai kerupuk, peyek, rengginang dengan sangat baik. Sehingga ibu ketika ada sales nawari ibu, percayalah bu sama kami bu ya. Namanya sales kan harus jago ngomong kan ya. Dia harus bisa meyakinkan ibu-ibu bahwa ini adalah biskuit. Mau sampai besok pagi, nggak jebol itu. Pilihannya apa? Pulang aja mas, pulang. Kamu orang gila juga gitu. Nah sekarang kita ubah dah ya. Nah ini casing atau luar. Oh ini namanya jasa. Oh ini namanya infak. Oh ini namanya administrasi.
Oh ini namanya kas. Udah ya, terserah wis ibu mau kasih casing apa wis nggak urus. Sudah isinya riba. Kira-kira kita siap debat? Ya terserah, mau ibu kasih nama peyek ini biskuit, kerupuk ini mau ibu kasih nama biskuit, rengginang ini mau dikasih nama biskuit, maka rengginang tetaplah rengginang walaupun ada di casingnya biskuit. Riba tetap riba, maupun dikasih casing jasa, maupun dikasih casing kas, maupun dikasih casing infak, bahkan sukarela katanya gitu kan ya. Nah, maka tidak boleh. Nah yang bedanya begini Bu, sukarela ya kadang kan di masyarakat itu jadi dalil gitu ya, jadi argumen. Yang sukarela itu adalah utang itu ya. Utang itu ada kemungkinan saat akad, kemudian saat proses cicil, dan saat pelunasan. Utang itu boleh ada lebihan, boleh ada lebih, hanya pada pelunasan dan syaratnya murni inisiatif debitur. Nah, kalau tidak murni dari inisiatifnya debitur, tidak boleh. Nah, contoh praktek ini apa? Rasul pernah utang unta lebih muda, lalu dibayar dengan unta yang lebih tua. Atau kalau kita sekarang anggap aja Rasul utangnya sapi, umur 2 tahun gitu ya. Nah, sapi umur 2 tahun, tapi pas Rasul mau bayar cari sapi umur 2 tahun nggak ada. Sudah kasih aja tuh sapi yang umur 3 tahun. Kira-kira lebih mahal yang mana? 3 tahun ya, umumnya yang lebih besar lebih mahal. Ini ada lebih, ada, boleh. Dan Rasul bahkan memuji ya kan, khairukum ahsanukum qadha'a. Yang terbaik di antara kalian itu adalah kalau bayar utang dengan cara terbaik, tepat waktu dan kemudian dikasih kelebihan. Tapi sekali lagi murni inisiatif debitur. Apabila ini tidak murni, ada intervensi dari luar. Bentuk intervensi itu bisa syarat tertulis, syarat terucap atau lisan tidak tertulis, atau syarat yang bentuknya kebiasaan, itu jadi riba. Nggak boleh. Contoh yang tertulis jelas ya, utang sekian nambah sekian, terucap jelas. Yang kebiasaan misalnya begini, ini di pengajian ini misalkan ya, atau di komplek ini ada semacam kebiasaan tidak tertulis. Misalkan kalau Ibu A ngasih utangan kepada Ibu B, Ibu B dikasih utang 1 juta, lalu bayarnya 1 juta. Kira-kira satu komplek ngapain? Langsung di broadcast di grup WA, atau semua anggota di broadcast, tolong Ibu B di blacklist dari daftar kita ya. Besok ketemu jangan disenyumin. Besok ketemu tandai Ibu B itu ya. Atau orang menjadi rasa nggak enak kalau menerima uang 1 juta balikin 1 juta, itu berarti sudah ada intervensi dari luar, tidak murni, sehingga dia nggak bebas mau melepas 1 juta itu. Sehingga aduh kalau saya ngasih cuma 1 juta nanti apa kata orang gitu ya, ditegur ibu pengajiannya. Itu wallahu a'lam. Jadi terus gimana kalau misalkan gitu ya, kami pemilik dana mau dapat untuk jual beli Bu. Nah, kalau misalkan nih, ini berapa orang ibu-ibu di sini sepakat kita nyetor dana nih, kita nyetor sudah, nih masuk nih uang ke sini semua. Kan kalau utang nggak bisa Bu menjadi keuntungan. Ya sudah, nanti kalau ada yang butuh bentuknya jual beli. Ibu butuhnya apa? Gelas. Oh ya sudah. Ini Bu, kita cariin gelas, kita harga kulanya gelas ini misalkan 10.000, ya kita jual ke ibu ya Bu ya, 12. Dapat untung nggak? Dapat. Kredit ya Bu ya, sebulan. Nah, itu. Berarti Bu cicil per bulan 1.000, per hari 1.000.
Apalagi ibu butuh apa? Jadi yang dia terima bukan uang, barang. Ibu butuh apa? Ibu butuh bunga yang hiasan seperti ini. Ini 60.000 ya. Ya, ini kita jual ke ibu 70 lah Bu ya. Nggak apa-apa. Sehingga kalau tujuannya adalah cari untung, lakukanlah akad-akad seperti ini. Nih, karena syariat sudah membagi. Ya. Kalau akadnya komersil, lakukanlah. Kalau tujuannya cari untung, lakukan akad komersil. Jangan akad sosial, salah kamar. Ini analogi sederhana. Kalau misalkan ada teman atau keluarga, dia mau makan, terus dibawa ke kamar mandi. Loh, ngapain ke kamar mandi? Mau makan, kata dia. Loh, salah kamar, gitu. Makan itu ya di ruang makan. Nah sama, ibu mau ngapain? Cari untung. Terus ya pakai jalur hutang-hutang, salah. Kalau mau cari untung, pakai jalur jual beli. Wallahu a'lam. Baik, sisa 4 menit. Masih ada satu pertanyaan? Silakan. Oh iya, monggo Pak. Ada kasus tetangga saya itu, dia kontrakan rumah. Ini ibu-ibu nggak apa-apa kalau bapak nanya ya. Oh ya, sudah. Lanjut Pak. Tulis usilakan hubungi nomor sekian. Oke. Nah, ada orang yang mau nyewa, langsung telepon sama pemiliknya. Iya. Sakit jadi terus datang orang lain. Ya. Pak, tadi orang yang kontrak itu tadi lewat saya. Saya minta persenan sama bapak. Belum. Saya nggak pernah ibu atau bapak untuk memasarkan ini. Ya. Dia namanya Pak. Ya. Itu di cross. Kita tanyakan sama penyewanya tadi. Itu kayak bukan enggak. Saya justru malah disuruh dilihatkan rumah yang sewanya lebih mahal, lebih jelek. Artinya saya kalau ada tetangga tadi penasaran gimana, ya udah jangan dikasih om, ya bapak nggak pernah minta tolong sama bersangkutan. Iya. Gimana menurut Pak? Ya kalau dia marah Pak, dimarahi gantian Pak. Dia kan marah tadi kan, saya kok nggak dikasih gini. Ya kita marah gantian aja. Karena dia yang salah. Kan untuk bisa menjadi wakil, kan pemilik rumah itu hanya mengizinkan orang lain bertindak untuk dan atas nama dirinya kalau memang dia konfirmasi Pak. Kalau tidak konfirmasi, maka nggak boleh orang lain masuk nawarin, minta fee dan yang lain. Ya. Anggap pun benar Pak ya, anggap pun benar. Tadi kan di cross check salah kan ya. Anggap pun benar gitu. Misalkan tadi si A punya rumah, lalu kemudian si C jadi ngontrak ngekos dan si B datang. Si C itu dari saya kata dia, yang dudui gitu ya, yang ngasih tahu itu ya saya gitu kan. Di cross check valid Pak. Loh, C bilang iya, saya dikasih tahu Bapak B, Ibu B. Boleh nggak si A nolak? Boleh. Ya mohon maaf Pak, ya. Cuman kan kadang Pak, kita itu di masyarakat berurusan orang yang kadang nggak bisa dia Pak dijelasin pakai ini. Dia kan orang itu tipikalnya dua Pak, ya. Tipikalnya dua. Selesai dia dengan otak gitu ya. Ada yang harus selesai pakai otot dia Pak. Nah itu kan. Udah lah gini aja. Ini ada tetangga saya di Polda, yuk kita urusan ke Polda wis. Nah biasanya goyang dia. Atau tadi intinya kita jelasin baik-baik. Selagi posisi kita tidak dalam posisi berbahaya, tolak. Jadi kita itu bayar pun nanti itu kalau dalam posisi ini memudaratkan kita, membahayakan kita, dan itu haram bagi dia. Jadi kita membayar itu karena terpaksa dan dosanya dia tanggung. Karena kita terancam nyawa, terancam keamanan, misalkan hampir diteror, rumah bapak dilempar atau yang lain, maka nggak apa-apa bayar. Tapi itu menolak mudarat dan dosa dia tanggung dan itu haram bagi dia. Wallahu a'lam. Ya itu tetap tidak boleh. Jadi wakil itu syaratnya harus mendapatkan izin dari si pemilik. Karena dia bukan pemilik dan dia tidak punya hak untuk melakukan tindakan pada harta.
ya. Jam 10. Ini ada 1, 2. Gimana? Siapa yang saya monggo Ibu pilih yang mana? Gimana nih? Oh, siap, hati-hati. Monggo, 2 lagi. Yang tengah sama ini. Monggo, siapa duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti 2 wes saya kasih. Enggak apa-apa. Ibu-ibu sabar, yang lain Bu ya. Ini misal saya sebagai produsen Ya. Misal ada saya produsen kue misalkan ada yang besar kue misalnya, tapi saya minta untuk DP dulu. Oke. Boleh enggak? Selanjutnya itu untuk pesanannya itu Dibatalkan. Terus? Itu untuk DP-nya misalkan saya kan DP-nya saya nggak bisa balikin, itu hukumnya bagaimana? Oke. Akad jual beli itu akad yang mengikat, sehingga pada saat sudah deal akad, maka ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jadi DP itu sudah milik si penjual, dan kemudian siapa namanya ini pemesan itu harusnya bayar sisanya. Kalau enggak, maka boleh enggak DP dianggap hangus? Jawabannya boleh, dan berhak untuk diambil. Seperti itu. Wallahu a'lam. Yang saya tanyakan kedua itu misalnya nabung, saya kan nyekolahkan anak kuliah itu kan biayanya besar, lalu saya berusaha nabung supaya bisa membayari semesternya. Nah, dari tabungan di bank itu kan saya dapat bunganya itu termasuk riba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nabung kemudian kita dikasih bunga, boleh tidak kita ambil? Jawabannya tidak boleh, karena itu adalah riba. Jadi orang ketika nabung itu posisinya adalah ngutangin. Jadi walaupun sebagian bilang kan saya tidak ngutangin gitu ya, saya kan nyimpen. Nah, bedakan nanti akad. Makanya akad itu dibedakan berdasarkan konsekuensi, bukan berdasarkan penamaan. Kalau kita nyimpen, simpenan kita tidak boleh diutak-atik Bu. Jadi saya nyimpen duit dan ini nggak boleh diutak-atik. Tapi pertanyaannya, masa iya uang masuk bank nggak diutak-atik? Nggak mungkin. Ya, makanya nanti ada penjelasan beda akad simpan dan yang lain. Tapi kalau pertanyaannya seperti tadi, jawabannya tidak diperbolehkan. Nah, nanti di Al-Baqarah 9 untuk yang ini. Jadi yang ibu berhak ambil adalah falakum ru'usu amwalikum. Ibu hanya berhak atas pokok tabungannya saja, bunganya tidak berhak diambil. Deposito dan yang lain juga tidak berhak diambil bunganya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Gimana? Saya putuskan kepada Ibu Ketua. Terakhir ya, sampai 10:05 ya. Ini 10:03 ya. Jadi silahkan terakhir. Kayaknya saya harus tutup layar ini supaya tidak memberikan harapan. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan terakhir yang biasa dilakukan oleh yaitu arisan. Bagaimana menurut Ustaz hukumnya kalau arisan itu kan kata beberapa arisan itu seperti mengombinasi Ustaz. Karena kan arisan itu dikopi Ustaz. Oke. Yang pertama, terus kalau misalnya itu nggak boleh, kalau itu misalnya arisan itu boleh, bagaimana dengan door prize yang pakai kocok? Kalau misalnya kita ketugasan terus bagi nomor, misalnya itu dikopi, itu juga apakah itu sama dengan mengombinasi juga? Terima kasih Ustaz. Baik. Untuk masalah kopio gitu ya, itu tidak semua kopio itu haram. Nah, tidak semua kopio itu haram.
ada kopiok yang halal. Nah, jadi misalkan arisan itu kan Bu, misalkan anggotanya 5 orang. Nah, arisan itu basic akarnya utang piutang. Cuman kan pada saat kita setoran misalkan saat ini sekarang masing-masing nyetor setorannya per bulan 500 misalkan. Berarti pada saat disetor itu terkumpul berapa? 2.500.000. Nah, sekarang siapa yang berhak atas 2.500.000? Yang namanya dari A gitu kan? Enggak. Namanya paling bawah. Ya nggak bisa kan? Ya sudah, satu-satunya cara adalah di kopiok sudah. Dan boleh, dan Rasul melakukan kopiok juga gitu ya, untuk apa namanya beberapa hal. Kecuali nanti kopiokan itu ada taruhan, itu nggak boleh. Nah nanti, nah door prize tergantung Bu. Ibu untuk bisa mengikuti itu harus bayar atau enggak. Kalau untuk ikut bisa muncul namanya di situ bayar, nggak boleh gitu. Karena kalau kopiok, makanya itu nanti ya beli door prize sama aja kan. Saya nggak tahu door prize-nya wujudnya gimana, tapi secara konsep dasar tidak semua kopiok haram, itu yang pertama. Kemudian, dan untuk kasus arisan tadi sudah terjawab, kopiok pada arisan untuk nentuin siapa yang dapat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu tidak apa-apa, boleh. Nanti arisan itu nanti paling dibedah dari sisi yang lain. Nah, kalau door prize tadi tergantung ya, sama saja seperti kita apa namanya, nggak bisa saya jawab rinci soalnya. Terus di kopiok nanti dapat surprise-nya itu macam-macam. Ya kalau sama kayak beli kupon maka tidak boleh. Ya kok makanya nanti sistem kopiok gitu ya. Jadi kita itu ketika membahas muamalah tidak bisa mencukupkan dengan istilah. Istilah ini harus dijelaskan. Maka tadi ketika ibu tanya makelar, saya tanya lagi, makelarnya yang gimana Bu? Itu sama ketika nanya apa hukumnya kopiok mengkopiok. Nah, saya tanya kopioknya gimana Bu? Gitu. Sama kayak apa hukumnya arisan. Nah, arisan yang ibu praktekkan skemanya gimana? Dari situ nanti kita bisa detek, oh ini tuh rengginang toh, oh ini tuh peyek toh, oh ini tuh kerupuk gitu. Paham ya? Jadi nggak bisa kalau hanya melihat ini kongguan, nggak bisa. Buka dulu, gitu kan? Tengok, oh peyek ternyata. Kalau dia utuh, enak dong bedainnya. Kalau udah remuk, gimana? Nah sama dalam muamalah juga begitu. Ada itu akad itu memang dicampur aduk nggak karuan. Sehingga klausul demi klausul harus dicek, skema demi skema itu harus diperiksa. Sama metani tadi kalau itu di dalam remuk, ini pecahan apa ini, nah, gitu. Tapi kalau masih gede-gede itu insya Allah kan Pak. Allah gitu ya. Cukup Bu ya. Nah, nanti saya kena semprit nanti, gitu ya. Sudah jam 10:08. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.